Amerika Serikat baru-baru ini meluncurkan pesawat pengebom F-18 Super Hornet, B-1B, dan MQ-9 Reaper Diamond sebagai respons terhadap peningkatan ketegangan yang melibatkan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Ketegangan ini dipicu oleh serangan Houthi terhadap kapal-kapal komersial internasional dan bahkan kapal perang Amerika di Laut Merah, yang menjadi jalur pelayaran penting bagi perdagangan global. Sejak Oktober 2023, Houthi telah melakukan lebih dari 190 serangan terhadap kapal-kapal yang melintas, menyebabkan tenggelamnya 2 kapal, penyitaan beberapa kapal lainnya, dan menewaskan setidaknya 4 pelaut. Serangan agresif ini telah menambah ketidakstabilan di kawasan tersebut, memaksa Amerika dan sekutunya untuk mengambil tindakan lebih tegas. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat melancarkan serangan udara terkoordinasi pada 15 Maret 2025 yang menghantam sejumlah lokasi strategis di Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, serta wilayah-wilayah seperti Heda, Sada, Al-Jauf, Amran, dan Marib. Serangan ini ditujukan untuk merusak kemampuan militer Houthi, termasuk instalasi radar dan pusat komando, dengan tujuan mencegah lebih lanjutnya agresi dan memastikan kelancaran jalur pelayaran. Peningkatan ketegangan ini menciptakan dampak besar terhadap keamanan global, terutama karena Laut Merah merupakan salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Dengan meningkatnya ancaman terhadap pengiriman internasional, kawasan ini menjadi pusat perhatian bagi negara-negara besar yang semakin khawatir dengan potensi gangguan terhadap perdagangan global dan kestabilan regional. Keputusan Amerika untuk mengerahkan kekuatan militer di kawasan ini menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga kebebasan navigasi dan merespons agresi yang semakin meningkat dari kelompok yang didukung Iran ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya sangat bergantung pada bagaimana konflik ini berkembang, dengan potensi eskalasi yang dapat memperburuk situasi dan memperburuk ketegangan antara negara-negara besar yang terlibat di kawasan tersebut. Pejabat Amerika Serikat telah menegaskan bahwa serangan tersebut bukan merupakan langkah menuju perang terbuka, melainkan tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi perairan internasional dan mencegah peningkatan agresi lebih lanjut. Meskipun demikian, situasi di kawasan tersebut tetap sangat tidak stabil dan terus berkembang. Untuk melaksanakan serangan presisi ini, Amerika telah mengerahkan berbagai aset militer canggih, termasuk F-18 Super Hornet yang terkenal dengan kecepatan dan kelincahannya dalam pertempuran udara, serta B-1B Lancer, pembom supersonik yang mampu membawa muatan berat dan melaksanakan serangan jarak jauh. Selain itu, pesawat tak berawak MQ-9 Reaper turut dilibatkan. Pesawat yang terkenal karena kemampuannya dalam meluncurkan serangan presisi dengan menggunakan rudal Hellfire dan bom berpemandu laser. MQ-9 Reaper khususnya, dengan kemampuan serangan presisinya, telah menjadi andalan dalam menghancurkan target-target strategis yang bernilai tinggi, mengingat akurasinya yang sangat tinggi. Serangan udara ini tidak hanya mengirimkan pesan kuat tentang tekad Amerika untuk melindungi jalur perdagangan internasional, tetapi juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap situasi politik dan militer di kawasan tersebut. Tindakan ini jelas memperburuk ketegangan yang sudah ada, memperburuk ketidakstabilan, dan bisa memicu eskalasi lebih lanjut dalam konflik yang melibatkan kekuatan besar, terutama mengingat posisi Iran yang mendukung Houthi dan ketergantungan global pada stabilitas kawasan Laut Merah. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Houthi, serangan yang dilancarkan pada 15 Maret 2025 mengakibatkan setidaknya 53 orang tewas, termasuk 5 anak-anak dan 2 wanita, dengan 98 orang lainnya mengalami luka-luka. Jumlah korban tewas kemudian dilaporkan meningkat menjadi 58 orang. Kejadian ini menambah ketegangan yang semakin meningkat antara kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini. Meskipun Amerika telah melancarkan serangan udara yang signifikan, belum ada kepastian apakah serangan tersebut akan memaksa kelompok Houthi untuk mundur atau jika justru konflik ini akan meluas lebih jauh. Tingkat ketegangan yang ada menunjukkan bahwa situasi ini sangat dinamis, dan meskipun serangan udara Amerika dirancang untuk menekan kemampuan militer Houthi, dampaknya terhadap jalannya konflik masih belum dapat diprediksi dengan jelas. Keputusan Houthi untuk melanjutkan perlawanan atau mencari eskalasi lebih lanjut sangat bergantung pada respons internasional dan bagaimana kedua belah pihak menanggapi tindakan militer ini. Ini bisa menjadi titik balik atau justru membuka jalan bagi lebih banyak kekerasan dan konfrontasi yang melibatkan aktor-aktor lain, termasuk negara-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada banyak faktor, termasuk strategi masing-masing pihak dan peran negara-negara besar dalam meredakan atau memperburuk situasi. Bagaimana menurut Anda?
Apakah serangan ini akan menghentikan agresi Houthi atau justru akan memperpanjang ketegangan di kawasan tersebut? Melihat perkembangan yang terjadi, jelas bahwa serangan udara Amerika ini menciptakan dampak besar, baik secara langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung, maupun terhadap dinamika geopolitik yang lebih luas. Ketegangan yang ada semakin meningkatkan ketidakpastian di kawasan tersebut, yang merupakan jalur strategis penting bagi perdagangan global. Laut Merah, tempat perairan internasional yang dilintasi oleh ribuan kapal komersial setiap hari, menjadi semakin rawan gangguan yang bisa mempengaruhi perekonomian global. Jika Houthi melanjutkan serangan terhadap jalur pelayaran ini, dampaknya tidak hanya akan merugikan pihak-pihak yang terlibat langsung, tetapi juga memperburuk ketidakstabilan yang bisa meluas ke negara-negara yang bergantung pada perdagangan melalui jalur tersebut. Tindakan militer yang diambil oleh Amerika jelas menunjukkan komitmennya untuk menjaga kebebasan navigasi dan mengurangi ancaman terhadap kepentingan ekonomi dan keamanan global. Namun, serangan ini juga bisa menjadi pemicu bagi lebih banyak eskalasi, terutama jika pihak Houthi atau sekutunya merespons dengan cara yang lebih agresif. Iran, sebagai pendukung utama Houthi, tentu saja memainkan peran besar dalam konflik ini, dan dukungannya bisa menambah kompleksitas situasi. Ketika aktor-aktor besar terlibat dalam ketegangan semacam ini, peluang untuk pertempuran yang lebih luas atau bahkan ketegangan diplomatik internasional menjadi semakin besar. Mengingat bahwa serangan udara ini ditujukan untuk melumpuhkan fasilitas militer Houthi, ada kemungkinan bahwa mereka akan berusaha untuk membalas dengan lebih banyak serangan terhadap sasaran-sasaran yang lebih sensitif. Tentu saja, itu berpotensi meningkatkan kerugian di kedua belah pihak, yang pada gilirannya bisa memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat parah di Yaman. Dengan lebih dari 58 orang tewas dan hampir 100 lainnya terluka, korban sipil terus meningkat, memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, jika serangan ini gagal menghentikan agresi Houthi, maka konflik ini berpotensi meluas, melibatkan lebih banyak negara dan aktor internasional yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Situasi ini bisa menjadi medan pertempuran yang lebih luas antara kekuatan global yang terlibat dalam konflik melalui sekutu mereka. Ini akan semakin memperumit upaya-upaya diplomatik dan bisa menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi rakyat Yaman yang sudah lama terperangkap dalam kekerasan ini. Dengan segala ketegangan yang ada, masih belum jelas apakah serangan udara Amerika akan mampu mencapai tujuannya untuk meredakan agresi Houthi atau justru memperburuk situasi lebih lanjut. Semua mata kini tertuju pada perkembangan lebih lanjut di kawasan ini dan bagaimana kedua belah pihak, serta negara-negara besar yang terlibat, akan menanggapi langkah-langkah yang diambil dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Dalam beberapa minggu ke depan, kemungkinan besar kita akan melihat lebih banyak aksi militer dan diplomatik dari kedua belah pihak. Amerika, yang telah menunjukkan keseriusan dengan serangan udara yang terkoordinasi, kemungkinan besar akan terus mengawasi situasi dengan ketat dan siap untuk mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan. Selain itu, negara-negara sekutu Amerika Serikat di kawasan ini, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang juga memiliki kepentingan dalam menahan pengaruh Houthi yang didukung Iran, kemungkinan besar akan meningkatkan tekanan terhadap kelompok tersebut. Namun, meskipun serangan udara Amerika menunjukkan niat kuat untuk mengurangi ancaman, sejarah konflik ini menunjukkan bahwa Houthi, yang telah bertahan lama meskipun mendapat serangan dari koalisi internasional, mungkin tidak akan mundur begitu saja. Jika serangan ini tidak berhasil meredakan agresi mereka, Houthi bisa saja memilih untuk memperkuat pertahanan mereka dan melanjutkan serangan terhadap jalur pelayaran dengan dukungan Iran yang bisa memberikan peralatan dan bantuan logistik lebih lanjut. Di sisi lain, serangan udara ini bisa berfungsi sebagai pemicu untuk lebih banyak diplomasi internasional. Negara-negara besar dan organisasi seperti PBB akan semakin terlibat dalam upaya untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi yang lebih permanen. Namun, dengan setiap serangan yang terjadi, peluang untuk tercapainya solusi damai semakin menipis dan semakin sulit untuk menahan eskalasi yang lebih besar. Di samping itu, dampak kemanusiaan dari serangan ini juga harus diperhitungkan. Yaman telah lama terperangkap dalam krisis kemanusiaan yang parah, dengan ribuan orang kehilangan nyawa, jutaan lainnya terlantar, dan sistem kesehatan yang hancur. Serangan yang mengarah pada peningkatan korban jiwa, seperti yang terlihat setelah serangan 15 Maret yang menewaskan lebih dari 50 orang, termasuk anak-anak dan wanita, semakin memperburuk kondisi yang sudah memprihatinkan. PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya telah lama mendesak penghentian permusuhan.
Namun dengan adanya ketegangan yang meningkat, harapan untuk mencapai gencatan senjata jangka panjang semakin menipis. Konflik ini juga memiliki dampak besar pada ekonomi global. Laut Merah adalah jalur pelayaran utama bagi pengiriman barang-barang penting, termasuk minyak, barang konsumen, dan komoditas lainnya. Setiap gangguan yang terjadi di kawasan ini dapat mengakibatkan lonjakan harga barang dan memperlambat perdagangan internasional, yang tentunya dapat menambah tekanan ekonomi global yang sudah terpengaruh oleh ketegangan geopolitik di tempat lain. Melihat ke depan, kita mungkin akan menyaksikan lebih banyak serangan udara dan pertempuran di wilayah-wilayah utama di Yaman. Houthi mungkin juga akan berusaha untuk membalas serangan dengan serangan darat atau peluncuran rudal, memperpanjang siklus kekerasan. Di sisi lain, diplomasi internasional akan terus berusaha mencari titik temu untuk meredakan ketegangan, meskipun kenyataannya, jalan menuju perdamaian tampaknya semakin panjang dan penuh tantangan. Dengan kondisi yang sangat tidak stabil ini, dunia akan terus memantau situasi ini dengan cermat, khawatir tentang kemungkinan meluasnya konflik dan dampaknya terhadap kawasan yang lebih luas. Peran negara-negara besar, seperti Amerika dan Iran, akan tetap krusial dalam menentukan arah konflik ini, dan apakah ada harapan untuk deeskalasi atau justru meningkatnya ketegangan yang bisa berdampak pada stabilitas global. Bagaimana menurut Anda? Apakah serangan ini akan menghentikan agresi Houthi atau justru akan memperpanjang ketegangan di kawasan tersebut? Melihat perkembangan yang terjadi, jelas bahwa serangan udara Amerika ini menciptakan dampak besar, baik secara langsung terhadap konflik yang sedang berlangsung, maupun terhadap dinamika geopolitik yang lebih luas. Ketegangan yang ada semakin meningkatkan ketidakpastian di kawasan tersebut, yang merupakan jalur strategis penting bagi perdagangan global. Laut Merah, tempat perairan internasional yang dilintasi oleh ribuan kapal komersial setiap hari, menjadi semakin rawan gangguan yang bisa mempengaruhi perekonomian global.